Keris menjadi salah satu peninggalan tak ternilai milik Indonesia. Dahulu menurut legenda sering digunakan sebagai alat perang dalam kerajaan, sekaligus dalam acara ritual. UNESCO juga sudah mengakui keris sebagai warisan dunia. Nah, dari sekian banyak keris yang pernah ada, apakah kamu tahu nama dan asal-usul keris tersebut? Seperti dikutip merdeka.com dari berbagai sumber, berikut keris-keris yang disebut sakti mandraguna. 1. Keris Empu Gandring. Keris Empu Gandring adalah senjata pusaka yang terkenal dalam riwayat berdirinya Kerajaan Singasari di daerah Malang, Jawa Timur. Keris ini terkenal karena kutukannya yang memakan korban dari kalangan elit Singasari, termasuk pendiri dan pemakainya Ken Arok. Keris ini dibuat oleh seorang pandai besi yang dikenal sangat sakti yang bernama Empu Gandring. Atas pesanan Ken Arok, setelah selesai menjadi keris bentuk dan wujud yang sempurna, bahkan memiliki kemampuan supranatural yang konon dikatakan melebihi keris pusaka pada masa itu. Singkat cerita, Ken Arok justru menusukkan keris itu ke Empu Gandring. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengeluarkan kutukan. Keris tersebut akan meminta korban nyawa 7 turunan dari Ken Arok. Dalam perjalanannya, keris ini terlibat dalam perselisihan dan pembunuhan elit kerajaan Singasari, yaitu Tunggul Ametung, Ken Arok, Anusapati. Keris pusaka Naga Sasra dan Sabuk Inten. Keris pusaka Naga Sasra dan Sabuk Inten adalah peninggalan Raja Majapahit. Naga Sasra adalah nama salah satu dapur keris Luk 13, dan ada pula yang luknya berjumlah 9 dan 11, sehingga penyebutan nama dapur ini harus disertai dengan mengatakan jumlah luknya agar tidak salah. Pada keris dapur Naga Sasra yang bagus, sebagian banyak bilahnya diberi kinatah emas, dan pembuatan kinatah emas masa ini telah dirancang oleh sang empu sejak awal pembuatan. Pada tahap penyelesaian akhir, sang empu sudah membuat bentuk kinatah sesuai rancangan. Bagian-bagian yang kelak akan dipasang emas diberi alur khusus berupa pamor untuk tempat pemasangan kedudukan emas, dan setelah penyelesaian wilah selesai, maka dilanjutkan dengan penempelan emas oleh pandai emas dari dalam kerajaan. Salah satu pembuat keris dengan dapur Naga Sasra terbaik adalah Empu Kino, merupakan seorang empu yang terkenal dan hidup pada akhir zaman kerajaan Majapahit. Keris Kiai Setan Kober. Keris Kiai Setan Kober adalah nama keris milik Adipati Jipang, Arya Penangsang. Keris ini dikenakan pada waktu ia perang tanding melawan Sutawijaya. Suatu saat, tombak Kiai Pleret yang dipakai Sutawijaya mengenai lambung Arya Penangsang hingga ususnya Arya Penangsang terburai. Arya Penangsang dengan sigap
menyangkutkan burian ususnya itu pada rangka atau sarung hawu keris yang terselip di pinggangnya dan terus bertempur. Saat berikutnya Sutawijaya terdesak hebat dan kesempatan itu digunakan oleh Arya Penangsang untuk segera menuntaskan perang tanding tersebut dengan mencabut keris dari dalam rangka atau ngeliga keris, dan tanpa sadar bahwa wilahan atau mata keris Kyai Setan Kober langsung memotong ususnya. Sutawijaya terkesan menyaksikan betapa gagahnya Arya Penangsang dengan usus terburai yang menyangkut pada hulu kerisnya. Ia lalu memerintahkan agar anak laki-lakinya kalau kelak menikah meniru Arya Penangsang dan menggantikan bureian usus dengan rangkaian atau ronce bunga melati. Dengan begitu maka pengantin pria akan tampak gagah dan tradisi tersebut tetap digunakan hingga saat ini.